wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Segenap pengurus Masjid Babus Salam yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kecuali anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan maghrib kali ini selepas kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan kegiatan taklim. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kegiatan kita dalam kebaikan menjadi bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi, pada segenap keluarga dan para sahabatnya. Kita tetap beristiqamah untuk mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu harapan yang senantiasa kita dambakan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini dan anak-anakku sekalian, tema yang coba saya angkat yaitu berkait dengan menjaga kebersihan hati. Ya, jadi tema kita adalah tentang menjaga kebersihan hati. Jadi kalau kita berbicara tentang hati, maka sesungguhnya hati ini memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang. Jadi bahwa hati ini menjadi penting, menjadi keniscayaan yang penting dalam kehidupan seseorang. Artinya baik buruknya perbuatan seseorang, ya, baik dan tidak baiknya perbuatan seseorang, sekali lagi ditunjukkan, ya, dikomandoi, dipimpin oleh yang namanya hati. Nah, oleh karenanya para jamaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita berbicara tentang hati, maka kita harus berhati-hati dengan yang namanya hati. Karena kalau tidak hati-hati kita berbicara tentang hati, maka khawatir nanti hati kita menjadi hati yang tidak selalu mengedepankan kehati-hatian daripada hati itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita berbicara tentang hati itu sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat hadis Imam Bukhari mengatakan, ala fa inna fil jasadi mudghah. Kata baginda Rasul, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging, gitu ya, ada segumpal daging. Dan apabila segumpal daging ini baik, jika ia baik, gitu ya. Jadi kalau segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Ya, idza saluhat, katanya idza saluha saluha jasadu kullu, wa idza fasadat, dan sebaliknya kalau segumpal daging ini rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh tersebut. Ala wahiyal qalbu, yang dimaksud oleh baginda Rasul adalah hati. Ya, jadi di dalam tubuh kita ini ada yang disebut dengan hati, Bapak Ibu. Itu dikatakan di hadis Bukhari, itu dikatakan baginda Rasul cuma mengingatkan, ingat di dalam diri kita itu ada segumpal daging, gitu. Kalau segumpal daging ini sehat, insya Allah badannya juga sehat. Tapi kalau segumpal daging ini rusak, kira-kira
Kebalikannya bukan? Ya, kebalikannya maka seluruh jasadnya pun akan rusak. Kemudian baginda Rasul menekankan ala wahiyal qalbu. Ingat yang dimaksud oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah hati. Itu yang disebut dengan hati. Makanya Bapak Ibu, ini sederhana kalau kita lihat yang disebut dengan kolbun, gitu. Ya, si kolbun ini mempunyai fungsi yang jelas, gitu ya, di dalam tatanan kehidupan seseorang. Baik dan buruknya seseorang ditentukan oleh yang namanya hati. Cuma nanti Al-Ghazali membedakan tuh antara akal dengan hati, gitu. Dua-duanya antara akal dengan hati sama-sama berbicara tentang baik dan buruk. Cuman bedanya kalau akal itu kecenderungannya baik dan buruk, cepat atau lambat, enak apa enggak enak, gitu ya. Gitu ya. Itu yang disebut dengan akal. Jadi pertimbangannya hanya pertimbangan rasional. Beda dengan hati. Kalau hati pertimbangannya manusiawi atau tidak manusiawi, jujur apa tidak jujur. Nah, semuanya yang bisa merasakan itu siapa? Diri seseorang, karena dia memperhatikan yang namanya hati tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bahasa Arab itu hati itu, gitu ya, kerap diartikan sebagai yang mudah berubah. Jadi dalam arti bahasa Indonesia itu yang namanya hati, katanya hati itu adalah sesuatu yang mudah berubah. Jadi yang namanya hati itu adalah yang mudah berubah. Gitu. Ngomong-ngomong, kalau hati kita ini pada saat ini lagi enak, bisa berubah nggak dalam sesaat? Bisa nggak berubah dalam sesaat? Bisa. Makanya doa yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala itu dengan doa yang kita sering sebutkan, ya muqallibal qulub. Ngapain kita minta? Tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membulak-balikan hati, wahai zat, kita minta sama siapa nih? Sama Allah. Yang membulak-balikan hati, sabit. Sabit ini apa artinya? Kokohkan. Gitu. Sabit. Sabit, kokohkan. Tetapkan hati saya ala dinik, atas agama Allah. Itu yang kita minta. Ada nggak yang kita minta lagi? Ada doanya yang juga kita minta hampir mirip dengan ini, yaitu ya muhawwilal hal hawwil halana ila apa Pak? Ila ahsanil hal. Ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsanil hal. Wahai zat, ya sama nih, hampir mirip nih. Ya muhawwilal hal, zat yang merubah keadaan, yang selalu merubah keadaan. Ya muhawwilal hal, hawwil halana, rubah keadaan kami hari ini ila ahsanil hal, menjadi sebaik-baiknya posisi dan keadaan. Itu
bagian daripada doa untuk kaitannya yang pertama adalah mengokohkan hati kita di jalan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berdoa agar kondisi kita senantiasa selalu menjadi kondisi yang baik, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah menegaskan lagi karakteristik hati yang bersih, ya. Siapa karakteristik orang yang hatinya bersih? Satu, standar orang hatinya yang bersih, setiap orang yang hatinya terpuji dan bicaranya benar. Apa itu yang dimaksud? Yang dimaksud dengan orang yang bersih hatinya, dialah orang yang bertakwa. Sedangkan yang suci hatinya, tidak ada dosa dan kedurhakaan di dalam hatinya, serta tidak pula ada dendam dan hasad di dalam dirinya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang ingin dihantarkan lewat hati ini adalah takwa. Jadi inti pokoknya di dalam hati kita itu semuanya hendak dihantarkan ke dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita disuruh lewat hati kita ini, ya. Karena kalau kita bicara iman kan muaranya ada di dalam hati, Pak. Ya. Kenapa saya katakan muaranya di dalam hati? Karena kalau kita bicara iman bukan hanya sekedar takrirun bil lisan. Kalau kita bicara iman itu diucapkan dengan lisan, takrirun bil lisan, wa tasdiqun bil qalbi, kemudian dibenarkan, dikokohkan, dikuatkan di dalam hati, kemudian wa af'alun bil arkan, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Itulah yang disebut dengan iman. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kata baginda Rasul, orang yang mempunyai karakteristik hati yang bersih itu, gitu ya, itu dari bicaranya aja bener, gitu. Ya, kita lihat ya. Yang hatinya terpuji dan bicaranya benar, yang dimaksud dengan orang yang bersih hatinya adalah orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu hatinya selalu bersih, gitu. Ya, hatinya selalu bersih. Maka kalau Bapak Ibu bicara tentang hati, target ketercapaian hati yang berkaitan dengan takwa itu kan kita bisa lihat. Nih, satu, bahwa orang yang hatinya bersih insya Allah qanaah. Orang yang hatinya bersih insya Allah keduanya lamnya itu layyinun. Di sini qanaatun. Orang yang bersih itu insya Allah hatinya akan selalu mendapatkan berkah. Jadi standar hati yang baik, satu, qanaah. Kedua, lembut. Yang ketiga, berkah. Kira-kira ada nggak di diri kita semua nih? Bapak Ibu, ada nggak di diri kita masing-masing? Satu, hati kita itu selalu hadir di dalam hati kita itu ada yang disebut dengan jiwa qanaah. Ya, tahu qanaah? Apa qanaah? Merasa cukup. Ngomong-ngomong, kita cukup apa tidak cukup? Selalu cukup apa selalu tidak cukup? Selalu tidak cukup. Kalau dicari selalu tidak cukup, memang nggak pernah cukup, nggak bakalan pernah cukup. Nggak, selalu kita lewat hati kita, kadang-kadang kita nggak pernah merasa cukup, gitu. Makanya diperintahkan kalau kita mau bicara tentang ketercukupan, jangan pernah ngelihat ke atas, tapi sering-seringlah ngelihat ke bawah. Tapi seringnya kita ngelihat ke atas sampai ke bawah. Atas bawah.
Sekali-sekali ke atas boleh, ngeliat-liat sekali-kali ke atas, tapi capek Pak. Kalau sering ngeliat ke atas ini lama-lama ngedangakan capek juga. Gitu. Makanya seringnya lihat ke bawah. Gitu. Jadi ngukurnya selalu ke bawah, insya Allah rasa syukur kita makin mantap. Gitu. Kenapa saya katakan rasa syukur kita makin mantap? Luar biasa. Kita bersyukur Allah masih berikan kita kedua belah kaki, masih bisa berjalan dengan baik. Kita bersyukur masih bisa ke masjid naik motor, kan bersyukur banget. Karena masih ada orang yang jalan kaki. Yang jalan kaki masih bersyukur, yang naik motor barangkali juga masih bersyukur karena banyak orang yang juga naik sepeda untuk sampai ke masjid. Yang ke masjid, yang naik sepeda itu bersyukur kalau dia masih bisa jalan kaki ke masjid. Bahkan kalau dihitung langkahnya jauh lebih banyak langkahnya dengan kaki yang dia punya. Nah, orang yang berjalan kaki masih bersyukur karena masih banyak orang yang pakai kursi roda. Yang pakai kursi roda seterusnya sampai bawah, insya Allah itu akan menambahkan rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kagak kita bersyukur, ini yang pegel Pak. Makanya qanaah itu penting. Merasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Kalimat syukur. Maka kalimat syukur itu tidak hanya cukup dengan kalimat alhamdulillah, tapi perlu diwujudkan dengan sikap dan perbuatan kita, dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berkait dengan hati, maka insya Allah hati kita, orang yang hatinya bersih itu akan lahir yang namanya layyinun. Layyinun itu lembut, gitu. Makanya Pak, kalau kita bicara hati, ini hati lagi nih. Bicara hati, katanya hati itu ada 3 macam, gitu. Yang pertama hati yang sakit, yang disebut dengan qalbun marid. Qalbun marid. Qalbun maridun. Yang kedua hati yang mati, yang disebut dengan qalbun mayit. Yang ketiga disebut dengan qalbun salim, hati yang bersih atau hati yang selamat. Kira-kira kita masuk yang mana ini? Hati kita ada yang di posisi yang mana ini? Kira-kira hati kita dimasuk posisi yang mana? Kepengennya sih ini nih yang nomor 1 nih, gitu. Ini deh kita nomorin nomor 1. Yang ini nomor 2. Yang ini nomor 3. Mau yang sehat apa yang kagak sehat hatinya? Oh, yang sehat. Jadi kalau yang sehat nomor berapa? Iya nomor 1 udah. Jadi hatinya harus disehatin dulu. Qalbun salim, hatinya sehat, hatinya bersih, itu di situ tuh dikatakan bersih hatinya. Siapa orang yang hatinya bersih? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu nilai hatinya ada 3. Yang satu hatinya berjiwa qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti dia nggak merasa mensyukuri nikmat Allah, enggak. Dia merasa cukup. Merasa cukup. Insya Allah dengan ketercukupan itu dia makin bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kedua, bahwasanya dari hati itu sendiri adalah yang disebut dengan layyinun. Layyinun itu hati selalu diminta untuk dilembutkan.
Dengan cara apa melembutkan hati? Banyak Pak, jalan-jalan kebaikan yang harus kita latih agar hati kita menjadi hati yang lembut. Kira-kira kalau kita ngelihat selalu ke atas, hati kita bakal lembut apa kagak lembut? Kurang lembut. Tapi kalau ngelihat ke bawah, bakal jadi lembut apa tidak lembut? Menjadi lembut. Kita ngelihat makin banyak bersyukurnya, kita jalan kaki, alhamdulillah kita masih bisa nih gunain kedua kaki kita dengan baik. Terus kita lihat orang gitu ya, yang barangkali gitu ya, kurang dari proses yang dia lakukan. Artinya dia kurang mendapatkan nikmat terbaik yang Allah berikan. Gitu. Kita lihat orang yang barangkali terseok-seok jalannya. Nah itu kan wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah lewat begitu hati kita makin jadi lembut. Gitu. Ya. Jadi inti ketakwaannya kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir Pak, katanya yang dimaksud dengan hati yang baik, yang baknya itu adalah barokah. Apa barokah? Kita sering bicara berkah, berkah itu adalah kasratuz ziyadah. Apa kasratuz ziyadah? Keberkahan itu adalah kasratuz ziyadah. Kasratuz ziyadah itu artinya makin banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Itu namanya berkah. Rezeki kita kalau mau berkah, jangan lupa berikan kesempatan untuk berinfak dan bersedekah. Ya, makasih. Ya, hidup kita kalau mau berkah, isilah dengan beragam kebaikan. Hidup kita mau berkah, rumah kita ada keberkahannya, sering-seringlah rumah kita selalu diisi dengan membaca ayat suci Al-Quran. Betul begitu ya? Karena ada perintahnya, nawwiru buyutakum bisalah wa qiraatil Quran. Hiasilah rumah kalian dengan ibadah sholat. Sholatnya sholat sunnah ya Pak. Mohon maaf nih ditegesin nih kembali nih. Disuruhnya nawwiru buyutakum bisalah. Hiasilah rumah kalian dengan ibadah sholat. Artinya adalah sholat sunnah. Sholat wajibnya di masjid, sholat sunnahnya di rumah. Yang kedua, wa qiraatul Quran, suruh perbanyak baca ayat suci Al-Quran. Insya Allah kalau rumah sering dibacain Quran jadi berkah, aman. Ya, boleh nggak rumahnya disetelin murotal? Boleh, alhamdulillah masih disetelin murotal. Tapi yang lebih bagus lagi bukan murotalnya yang sering disetel, tetapi yang perlu disetel kitanya yang perlu menyetel diri untuk memperbanyak baca Quran. Bukan kagak boleh, bukan. Boleh, tapi jauh lebih baik kalau kita sendiri yang membaca Al-Quran. Gitu Pak, itu namanya berkah. Apalagi nih di bulan Rajab nih. Waduh, bulan Rajab itu bulan yang luar biasa. Kenapa bulan yang dianggap sebagai bulan yang biasa? Karena bulan Rajab itu menjadi bagian daripada proses bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkait dengan arba'atu huruf. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Kedua, bahwa bulan Rajab ini adalah bulan proses di mana Allah memberikan peluang pintu kebaikan. Dan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, artinya kebaikan yang kita tanamkan di bulan Rajab, insya Allah pahalanya dilipat gandakan. Kalau kebaikan saja dilipat gandakan, maka hati-hati bahwa di bulan Rajab ketika orang juga melakukan keburukan, maka akan diganjar sekian kali lipat. Luar biasa nggak Pak? Iya. Kebaikan dilipat gandakan di bulan Rajab, orang yang melakukan keburukan pun akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab. Apalagi keutamaan di bulan Rajab, insya Allah di bulan Rajab ini pintu ampunan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pintu ampunan. Makanya doa yang kita panjatkan di bulan Rajab, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ya Pak ya. Jadi baca sering-sering nih Pak, diperbanyak. Allahumma gfirli warhamni watub alayya. Nah, ini doa yang kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa yang disarankan itu kita perbanyak di bulan Rajab ini. Disuruh ngapain? Suruh banyak doa. Allahumma gfirli warhamni watub alayya. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku, warhamni, berikanlah rahmat kepadaku, watub alayya, dan hantarkanlah aku agar aku menjadi hamba-hamba yang bertaubat di sisi Engkau ya Allah. Itu doa yang kita panjatkan. Apa doa? Ada doa lainnya? Ada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di antara doa itu juga kita diajarkan, yaitu doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami, ya. Artinya tambahilah kebaikan-kebaikan yang akan kami lakukan fi Rajab wa Sya'ban, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kemudian satu hal yang kita minta wanti-wanti kepada Allah, yaitu waballighna Ramadan, jumpailah kami, ketemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Indah loh Pak, kalau kita lihat aturan yang Allah berikan kepada kita itu luar biasa. Artinya sebelum kita jumpa Ramadan gitu ya, sudah ada opening dulu nih gitu loh. Udah ada apa istilahnya? Kalau dalam pertandingan itu ada apa? Ada pemanasan. Ya, nah pemanasannya kapan? Ya mulai bulan Rajab ini. Dengan ibadah infak sodako, mohon ampun kepada Allah, berpuasa. Peluang ini, peluang. Gitu. Kalau udah dibuka, ada pembukaannya gitu ya. Nah, masuk bulan Sya'ban, ya udah ringan tuh, udah rada ringan. Masuk bulan suci Ramadan, nggak kaget lagi. Ini kan ada yang kaget pas Ramadan puasa, bingung. Tapi kalau sudah terlatih di dalam bulan Rajab, di bulan Sya'ban, ketemu Ramadan, udah enteng apa kagak? Nah. Baca Quran karena sudah dilatih dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, enteng. Kira-kira peluang untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan makin enteng apa kagak? Enteng. Tapi kenapa setelah Syawal pada kagak enteng-enteng ya? Kenapa itu? Kalau bulan Ramadan bisa 2-3 kali hatam, sekarang pertanyaannya di bulan sekarang udah berapa kali hatam? Nah, ya, kalau bicara bulannya sama bulannya. Tapi peluang kesempatannya itu loh yang selalu kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pendahuluan ini kita ngelihat 5 prinsip dulu deh dari apa? Prinsip menata hati menurut Imam Al-Ghazali. Katanya ada 5 prinsip yang harus kita lakukan dalam menata hati kita menjadi baik. Prinsip yang pertama, bahwa kita harus yakin bahwa Allah Maha mengetahui hati seseorang. Itu prinsip pertama yang harus kita pahami. Allah tahu semua apa yang kita perbuat. Yang kedua, prinsip yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada struktur organ tubuh manusia, tetapi Allah hanya melihat hati daripada hati manusia itu sendiri. Prinsip ketiga, yakin bahwa hati itu ibarat raja dan tubuh menjadi rakyatnya. Itu yang tadi saya bilang itu. Ya. Terus yang keempat, bahwa hati merupakan gudang permata yang berharga. Nanti kita kupas, benar nggak hati itu gudang permata berharga. Dan yang kelima,
hati senantiasa mendapatkan gangguan. Itu banyak sekali godaan dan gangguan daripada hati tersebut, sehingga nanti di penghujungnya kita minta doa yang di sini nih. Ini doanya, ini doanya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cara terbaik dibutuhkan cara yang efektif, cara yang tepat, guna dan tepat sasaran agar hati kita selalu mendapatkan kebaikan, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya yang pertama kita lihat, Allah Maha mengetahui segala hal yang berkait dengan hati. Itu prinsip yang pertama, bahwa Allah mengetahui walaupun segala sesuatu yang terbesit di dalam hati kita, Allah pasti tahu. Mafis sudur, apa yang ada di dalam dada kita, apa yang tersembunyi di hati kita, sekali lagi Allah Maha mengetahui segala hal yang terbesit, segala hal yang tersimpan, segala hal yang dirahasiakan di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Tapi ngomong-ngomong, kalau di antara kita ini bisa tahu nggak hati sama satu dengan yang lain? Nggak tahu. Ya, betul ya. Nggak ada yang tahu hati saya lagi ngapain hari ini, sekarang nih, hati bapak yang sono dan lain-lain sebagainya, nggak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Nggak ada yang tahu suka apa enggak gitu. Nggak ada yang tahu, Allah Subhanahu wa taala doang yang tahu. Maka ditegaskan di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam surah Al-Ahzab, dan Allah mengetahui yang tersimpan di dalam hatimu. Allah tahu apa yang tersimpan di dalam hati kita masing-masing. Jadi sadarlah, gitu ya. Sadarilah bahwa segala sesuatu yang terbesit di dalam hati kita, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkait dengan hati itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala akan melihat hati hambanya. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani ditegaskan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qalbikum. Katanya Allah tidak akan melihat rupa seseorang, Allah tidak akan melihat bentuk tubuh seseorang, tetapi Allah hanya melihat dari hati yang terbesit dari seseorang itu sendiri. Jadi semuanya berpulang kepada muara hati itu sendiri. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memiliki hati yang bersih, maka insya Allah Allah akan simpati kepada dia. Allah bakal perhatiin orang yang hatinya bersih. Maka kata Allah, kalian hanya anak cucu Adam dan orang yang paling mulia di sisi Allah. Sekali lagi Allah tegaskan, ya, di dalam hadis itu Allah tegaskan, inna akramakum indallahi yang paling mulia di sisi Allah. Siapa? Yang paling jadi ditutup lewat hati dan perbuatan kita, kata Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, bukan mulia ya,
ini adalah paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi segala sesuatu yang kita perbuat, gitu ya, Allah tidak akan pernah melihat kepada prosesi daripada apa yang kita gerakkan. Tidak dilihat jasad kita, tidak dilihatkan wajah kita, rupawan atau tidak rupawan, cantik atau tidak cantik, tetapi lagi sekali lagi Allah hanya melihat daripada hati yang kita punya. Walakin yanzuru ila qalbikum, tapi Allah melihat kepada hati seseorang itu sendiri. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, yang berikutnya adalah hati ibarat raja. Hati itu ibaratnya raja, dan tubuh itu ibaratnya rakyat. Coba yang menggerakkan kita semua ini siapa nih? Dari mana nih? Dari mana nih yang menggerakkan kita semua nih? Kita bisa tersenyum dari mana sumbernya? Dari hati. Kita bisa mengucapkan salam enak ngeliatin orang, dari mana terbesit? Dari hati. Tergantung. Kita bisa kasar, kita bisa lacur, ucapan kita dari mana? Dari hati. Semuanya bermuaranya dari hati. Makanya ya Allah, maka kalau kita minta doa sama Allah ini benar-benar nih, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, itu ya Allah tetapkanlah hati kami agar hati kami ini selalu di dalam petunjuk agamamu ya Allah. Itu yang selalu kita minta. Karena kalau nggak begitu, hati kita selalu terbulak-balik dari sebuah proses yang kita lakukan. Maka hati itulah yang seluruhnya adalah sebagai muara. Maka dikatakan bahwa hati itu ibarat raja, sedangkan anggota tubuh ibarat rakyatnya. Jadi tubuh kita ini, ya, di samping digerakkan oleh jasad kita, digerakkan oleh nafas kita, jiwa kita, maka sesungguhnya yang potensinya paling terbaik adalah pergerakan daripada hati kita. Maka hati itu memegang peranan penting di dalam tatanan kehidupan kita, karena insya Allah lewat hati yang bersih, lewat hati yang baik, dia akan menuntun kita pada kebaikan. Tetapi hati yang buruk, hati yang tidak baik akan menuntun seseorang kepada perbuatan yang tidak baik. Maka di sini, gitu, jangan sampai hati kita masuk dalam kategori yang kedua, adalah hati yang mati. Ada nggak hati yang mati, Pak? Ada nggak hati yang mati? Ada. Jangan dikira hati nggak bisa mati, bisa. Mati perasaannya udah nggak ada itu. Gitu. Ya, coba Bapak lihat kekejaman yang terjadi di Israel. Itu hatinya mati apa kagak? Iya. Kalau saya mengatakan hatinya mati. Kenapa? Loh, anak sekecil itu kan di dalam peperangan pun harus ada standarnya kan? Iya kan? Bagaimana baginda Rasulullah SAW ketika berperang, Rasul masih mesen, jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua, gitu ya. Bahkan kata baginda Rasul, setiap lingkungan harus dipelihara dengan baik. Itu standarnya. Iya kan? Ini orang udah pakai pakaian di belakangnya pers, kemudian pakai perawat, dokter, dihajar juga apa enggak? Wah itu. Kira-kira hatinya masih ada kagak tuh? Ya itu kan kelihatan. Orangnya kalau udah hatinya mati, ya udah. Nah maka kita berharap kepada Allah jangan sampai hati kita mati. Jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita menjadi mati. Khatamallahu ala qulubihim. Allah udah tutup tuh mata hatinya. Wa ala sam'ihim. Sampai hari ini Israel itu kagak ngerti-ngerti dibilangin sama dunia pun. Sampai hari ini pun masih bilangin kan. Kalau ini adalah kejahatan internasional. Tapi masih mudeng apa kagak? Enggak. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Dia
tetap aja tutup tuh kupingnya. Wa ala samihim wa ala absarihim. Apa? Penglihatannya dibutakan. Ini kita jangan sampai melihat sesuatu. Kayaknya ngelihat masjid udah biasa-biasa aja, nggak ada masjid. Kayaknya nggak kelihatan di Masjid Babu Salam. Gitu. Ada nggak yang nggak bisa kelihatan Masjid Babu Salam? Iya kan? Ya, jangan sampai. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Lihat, hati-hati itu kalau yang model kayak begitu, nanti adabnya menjadi adab yang sangat pedih. Itu hati yang mati. Kedua, ada yang hati marid, kolbun marid, hatinya yang sakit. Yang sederhana gini deh, memaafkan itu gampang apa susah? Minta maaf sama memberi maaf, mana yang susah? Mana yang lebih susah? Memberi. Kalau minta gampang, gitu. Tapi memberi maaf rada susah. Bisa nggak hati kita menjadi hati yang sakit? Bisa. Gue minta maaf sama lo ya, iya gue maafin. Padahal di hati belum tentu, enak aja lo. Kalau sekedar minta maaf aja sih boleh, tapi belum pas sama gue. Nah. Hati-hati itu, jangan dikira nggak hati-hati. Hati kita masih sakit, berarti hati kita masih kotor, sayang gitu loh. Gitu. Sayang gara-gara persoalan. Kalau maaf dan memaafkan itu kan adalah suatu hal yang logis. Barangkali kalau memang kita sakit, ya itu harus diikhlaskan. Gitu. Ini bukan ngomong pada tataran teori, tapi ini ngomong pada tataran praktek. Walaupun prakteknya sulit, tetapi tetap gitu loh. Kalau memang hati kita mau menjadi yang disebut dengan kolbun salim, hati yang sehat, hati yang membawa kebaikan, insya Allah itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak ya. Pernah ada di sebuah pengadilan di Amerika Serikat itu, gitu ya, anaknya dibunuh, gitu ya. Muslim dia tunjukkan identitas kemusliman dan dia. Di ujung-ujungnya akhirnya diapain? Diberi maaf Pak. Coba. Kalau ibarat sakit nggak tuh? Oh bukan sakit lagi. Tapi dia tunjukkan eksistensi dia sebagai seorang muslim, maka lewat perilaku kebaikan muslimnya itulah, lewat hati yang salim itulah, akhirnya dia bisa memberikan kebermanfaatan buat orang lain. Pesannya cuma satu, Pak. Nanti ketika kamu keluar, maka menjadilah orang yang baik, sehingga kebaikan itu akan menghantarkanmu pada kebaikan. Luar biasa Pak. Jadi kalau kita melihat contoh barangkali yang dicontohkan oleh baginda Rasul, itu sangat luar biasa sekali. Ya, dalam sejarah itu kan pernah baginda Rasul ketika selesai perang Badar, duduk-duduk santai di bawah pohon, tiba-tiba datang duksur. Duksur ini narok nih di sini nih ke leher Rasul. Seraya berkata, wahai Muhammad, siapakah yang akan melindungimu? Baginda Rasul hanya mengucapkan kata satu, Allah. Waktu Nabi bilang Allah, jatuh nih pedang, diambil oleh Nabi, dibalikin ke duksur. Kemudian Nabi berkata, siapa yang akan melindungimu pada saat ini? Duksur berkata, la ahad, tidak seorang pun yang melindungiku pada saat ini. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Dibalikin pedangnya. Kalau kira-kira kita bagaimana itu hati kita? Masya Allah. Ya Pak ya, jangan pakai mengklaim itu kan Nabi. Kalau kita kan belum tentu. Iya. Terus ente mau nyontoh siapa kalau bukan mau nyontoh Nabi? Ya, itu yang diajarkan oleh baginda Rasul. Satu lagi Pak, hati itu gudang permata, gitu ya, berharga, mulia, akal dan ma'rifat. Itu nanti pada prosesnya. Yang terakhir ini, hati itu harus dibentengi dengan kekuatan zikir, ya, perbanyak zikir, perbanyak ingat kepada Allah, ya, karena setan pasti menggoda kita Pak. Setan itu bagaimanapun tetap akan menggoda kita, ya. Hati kita akan selalu dibulak-balik oleh setan, ya.
Termasuk dalam perbuatan-perbuatan baik pun setan pasti juga akan mengganggu kita. Misalnya, ya, ngomong-ngomong kalau umroh itu wajibnya sekali apa 2 kali? Apa 3 kali apa 4 kali? Haji wajibnya sekali apa 2 kali apa 3 kali? Nah, tapi banyak nggak yang mundar-mandir? Banyak. Baik apa enggak? Nah, itu yang harus dilihat posisinya. Di sekitarnya masih ada banyak orang yang susah apa kagak? Nah, kira-kira yang bagusnya berangkat ke sono nyeritain habis pulang, apa mendingan dibagikan kepada orang yang membutuhkan? Nah, itu sekali lagi yang berbicara tentang hati. Dan disitulah setan masih tetap mengganggu kita dari perbuatan hati yang kecenderungannya boleh jadi dianggap sebagai perbuatan baik. Tapi ternyata ada lebih kebermanfaatan yang Allah titipkan kepada kita lewat harta kita untuk tetap berbagi, dan insya Allah lewat berbagi itu akan menjadi kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 prinsip yang diajarkan oleh Imam Ghazali ditutup dengan doa yang selalu kita panjatkan, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita minta doa harapan kita agar Allah senantiasa menjaga keadaan hati kita agar selalu dekat kepada Allah, dan lewat hati yang jernih, hati yang bersih dan hati yang baik itu akan selalu menghantarkan kita kepada kebaikan dan kebaikan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat kejernihan dan kebersihan hati kita, akal kita juga akan menjadi baik, dan insya Allah taufik dan hidayah Allah selalu menyertai langkah kehidupan kita, dan insya Allah Allah akan menjadikan kita insan-insan muttaqin, insan-insan yang sempurna, yang selalu memiliki qalbun salim, hati yang bersih, hati yang jernih, untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Salimna ya Allah min afati dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.